Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Education, Edukasi Tanpa Batas bersama saya Si Menyan. Kali ini kita akan membahas materi hidrokarbon tentang tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Pada episode kali ini, kita akan mengulas atau membahas tentang tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Bagaimana cara menamakan masing-masing rantai karbon tersebut? Ini adalah langkah-langkah yang harus kita pahami. Di sini sudah ada di dalam tabel, ada 4 langkah. Di sini kita bagi menjadi 2. Satu bagian buat penamaan atau tata nama alkana, satu sisi lagi buat tata nama untuk alkena dan alkuna. Kenapa alkena dan alkuna dijadikan satu kolom? Karena alkena dan alkuna itu sama-sama memiliki ikatan rangkap. Kalau alkena itu ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna adalah ikatan rangkap 3. Sedangkan alkana ini ikatan untuk ikatan tunggal. Oleh sebab itu, yang membedakan antara ketiga rantai karbon tersebut adalah jenis ikatannya. Oleh sebab itu dibagi menjadi 2. Mari kita lihat masing-masing bagaimana cara penamaannya. Yang pertama, langkah pertama kita harus menentukan dulu rantai utama. Rantai utama pada alkana dan alkena serta alkuna. Bagaimana rantai utama pada alkana? Rantai utama pada alkana, rantai utama adalah rantai dengan atom C terbanyak, atau di dalam rantai tersebut atom C-nya paling banyak, atau boleh dikatakan rantai dengan atom C terpanjang. Itu untuk alkana. Sedangkan untuk alkena dan alkuna. Untuk alkena dan alkuna, bagaimana kita mengetahui rantai utama? Rantai utamanya adalah rantai dengan atom C yang terbanyak, di mana pada rantai tersebut memiliki ikatan rangkap. Kalau dia ikatan rangkap 2, berarti dia adalah rantai untuk alkena. Kalau dia ikatannya rangkap 3, ada rangkap 3-nya, maka dia adalah termasuk ke dalam alkuna. Kemudian kita lihat untuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah menentukan gugus cabang. Setelah kita menemukan rantai utama pada rantai karbon, maka di luar dari rantai utama itu disebut gugus cabang atau cabang. Baik alkana, alkena maupun alkuna sama. Untuk gugus cabangnya adalah atom C yang berada di luar rantai utama. Bagaimana penamaan cabang? Untuk cabang itu kita namai dengan cara alkil. Alk awalan dan il akhiran. Selanjutnya, langkah yang ketiga atau tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga, ini kita bisa lihat ada perbedaan bagaimana cara penomoran atom C. Karena langkah ketiga ini adalah bagian ketika kita memberi nomor pada atom C atau pada rantai atom karbon tersebut. Untuk alkana, pada alkana, penomoran atom C-nya dimulai dari atom C dengan cabang terdekat, atau penomoran atom C dimulai dari atom C yang memiliki cabang terdekat.
Sedangkan untuk alkena dan alkuna, penomoran atom C-nya dimulai dari Penomoran atom C itu dimulai dari atom C yang memiliki ikatan rangkap terdekat. Jadi kita harus melihat posisi ikatan terangkap pada rantai karbon itu ada di sebelah mana. Kalau posisi ikatan terangkapnya lebih dekat ke atom C sebelah kiri, maka penomoran atom C itu dimulai dari sebelah kiri. Begitupun sebaliknya. Ya, itulah untuk langkah ketiga, yaitu penomoran atom C. Beranjak ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat antara alkana, alkena, dan alkuna ini sama, yaitu penamaan cabang di dalam penamaan rantai karbon itu harus sesuai dengan urutan abjad. Misalnya ada cabang etil dan metil. Yang mana dahulu yang harus ditulis? Otomatis E dahulu lebih daripada M. Berarti etil harus ditulis terlebih dahulu daripada metil. Berikut adalah contoh. Nah, nanti kita akan mengerjakan contoh. Ini adalah contoh untuk alkana. Ini ada rantai karbonnya. Bagaimana cara menamakannya? Nanti setelah kita cari, ini ada namanya. Bagaimana dapat bahwa rantai karbon tersebut namanya adalah 2,4 dimetil heksana. Sedangkan contoh untuk alkena, jadi perwakilan dari buat ikatan rangkap adalah alkena. Contohnya seperti pada layar berikut ini. Kemudian namanya ada di bawahnya. Kenapa namanya seperti ini? Mari kita lihat bagaimana cara pembahasannya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan atau penjelasan dari contoh yang tadi sudah disampaikan. Ini adalah contoh untuk rantai karbon alkana. Kenapa ini termasuk ke dalam rantai karbon alkana? Karena ikatan dari setiap antara atom C itu adalah ikatan tunggal. Kenapa ikatannya tunggal? Karena hanya ada satu ikatan atau hanya ada satu garis. Bagaimana cara menentukan namanya? Seperti tadi yang sudah disampaikan, langkah yang pertama adalah menentukan rantai utama. Yang namanya rantai itu adalah sambung menyambung atau berurutan. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Itu rantai. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah. Itu adalah rantai. Jadi yang mana dalam satu rantai itu yang memiliki atom C paling banyak. Seperti tadi yang sudah kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang ke bawah itu lebih banyak atom C-nya. Berarti apabila atom C-nya lebih banyak, otomatis rantainya lebih panjang. Maka dia dijadikan rantai utama. Oleh sebab itu, mari kita lihat pada gambar berikutnya. Nah, rantai utama kita lingkari atau kita kotak seperti pada gambar berikut ini. Rantai utama dari kiri ke kanan terus ke bawah. Ada yang tidak dikotakin atau ada yang tidak dilingkar, yaitu CH3 dan CH3. Nah, inilah yang disebut dengan cabang. Jadi, cabang itu adalah yang berada di luar dari rantai utama.
Kalau begitu ada berapa cabangnya? Berarti cabangnya ada 2. Apa nama cabangnya? Kita lihat berikutnya. Nama cabangnya adalah metil. Kenapa nama cabangnya metil? Karena jumlah atom C di dalam satu cabang tersebut ada 1. Berikut juga dengan yang satunya. Atom C di dalam satu cabang ini ada 1. Oleh sebab itu nama cabangnya adalah metil. Selanjutnya, pada rantai utama itu kita beri nomor. Jadi, penomoran atom C itu dimulai dari kiri atau kanan. Langkah selanjutnya adalah penomoran atom C itu dimulai dari cabang yang terdekat. Sekarang kita perhatikan. Kalau kita menghitung dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di atom C nomor 2 ada cabang. Tetapi kalau kita menghitung dari sebelah kanan atau dari bawah, maka 1, 2, 3. Di nomor 3 baru ada cabang. Berarti kan lebih jauh. Oleh sebab itu, penomoran atom C-nya dimulai dari sebelah kiri. Sehingga nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Kalau begitu bagaimana cara penamaannya? Cara penamaannya. Di sini dalam rantai utama itu ada 6 atom C. Kalau 6 atom C berarti hex. Hex karena dia ikatannya tunggal maka ditambah akhiran ana. Jadi namanya heksana. Seperti ini. Jadi kita pertama tulis adalah rantai utama dulu. Kenapa heksana? Karena tadi jumlah atom C-nya ada 6 pada rantai utama. Kemudian kita lihat cabangnya. Cabangnya ada di mana? Cabangnya ada di atom C nomor 2 dan nomor 4. Maka karena ada 2 cabang dan cabangnya sama, berarti kita menggunakan awalan di. Oleh sebab itu namanya menjadi 2,4 dimetil heksana. Demikianlah untuk penamaan pada rantai alkana. Sebelum kita melanjut pada ikatan rangkap, kita lihat dulu istilah-istilah dalam tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Di sini ada awalan alk. Alk itu berarti banyaknya atom C atau jumlah atom C. Ini alk. Awalan alk itu berarti jumlah atom C. Kemudian ada akhiran, otomatis kalau ada awalan berarti ada akhiran. Akhiran di sini ada 4 macam. Yang pertama akhiran ana. Alk kalau digabungkan dengan ana berarti ikatannya tunggal. Jadi rantai karbon yang memiliki ikatan tunggal. Ena. Kalau alk digabung dengan ena berarti rantai karbon atau rantai atom C dengan memiliki ikatan terangkap 2. Kalau dia alkuna memiliki akhiran una berarti dia memiliki ikatan terangkap 3. Sedangkan kalau dia il, dia adalah cabang. Cabang di sini maksudnya dia kehilangan 1 atom H dari alkana. Jadilah alkil. Itulah istilah-istilah di dalam ikatan alkana, alkena, dan alkuna. Ya, selanjutnya kita masuk kepada contoh yang kedua, yaitu adalah contoh untuk rantai karbon alkena atau alkuna. Pada contoh yang tadi sudah disampaikan, ini adalah contoh alkena dan ini bentuknya. Perhatikan di sini ada ikatan rangkap 2. Berarti ini masuk rantai alkena. Rantai karbon alkena. Kenapa? Karena ena seperti yang tadi sudah disampaikan, itu adalah rangkap 2. Berarti rantai karbon yang memiliki ikatan rangkap 2 masuk ke dalam alkena. Yuk kita lihat bersama-sama. Di sini ada atom C, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Itu rantainya. 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah sama.
Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Apabila sama, maka untuk memudahkan kita pemberian nama, kita ambil yang lurus. Kita ambil yang rantainya lurus. Jadi tidak usah menyusahkan diri untuk mengambil rantai yang berbelok-belok. Jadi kita ambil rantai yang lurus sehingga bentuknya menjadi seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini sudah didapatkan rantai utamanya. Atom C-nya ada 5. Di luar dari atom C, seperti tadi sudah kesepakatan bahwa di luar dari atom C adalah cabang. Berarti cabangnya ada 2, 1 dan 2. Apa nama cabangnya? Nama cabangnya kita lihat pada gambar selanjutnya. Nama cabangnya yang satu adalah metil. Kenapa namanya metil? Karena atom C-nya hanya ada 1. 1 itu berarti atom C-nya met. Ditambah akhiran il. Jadilah metil. Kemudian cabang yang berikutnya lagi, cabang yang satunya lagi adalah C-nya ada 2. Maka namanya etil. Et. Sehingga sebelum kita namai, kita berikan dulu nomor pada atom C. Penomoran atom C itu kita bisa hitung. Mulai dari mana? Mulai dari sebelah kiri. Kenapa mulai dari sebelah kiri? Karena di sebelah kiri ada memiliki ikatan rangkap. Seperti tadi yang sudah disepakati bahwa penomoran atom C pada rantai karbon untuk alkena dan alkuna itu dimulai dari rantai karbon terdekat. Kalau dari kanan, ini rantai karbon ikatan rangkapnya jauh. Oleh sebab itu, kita menghitung atom C-nya atau menomorin atom C-nya mulai dari sebelah kiri. Ini di urutan yang pertama atau ikatan yang pertama. Ini ikatan yang kedua. Ini ikatan yang ketiga. Ini ikatan yang keempat. Berarti pada 5 atom C tersebut memiliki 4 ikatan. Ikatan yang pertama ini ada ikatan rangkap. Maka ditulislah 1 pentena. Kenapa 1 pentena? 1 ini berarti, kembali lagi kita lihat, 1 itu berarti ikatan rangkapnya ada di urutan atau ikatan yang pertama. Pentena. Pentena itu berarti 5. Pen. Pen berarti 5, sedangkan ena, jadi pen ini berarti 5, sedangkan ena ini adalah rangkap 2. Jadi kenapa 1 pentena? Karena rangkap 2 enanya ada di urutan yang pertama atau ada di ikatan yang pertama. Kemudian kita lihat cabangnya. Tadi cabangnya ada 2, yaitu cabang metil dan cabang etil. Cabang etil ada di atom C nomor 3. Sedangkan cabang metilnya ada di atom C nomor 4. Siapa dahulu yang ditulis? Otomatis yang ditulis adalah etil terlebih dahulu, baru metil. Kenapa? Karena etil E itu lebih dahulu daripada M. Sehingga namanya adalah 3 etil, 4 metil, 1 pentena. Demikianlah untuk penamaan pada tata nama, baik alkana maupun alkena. Untuk alkuna itu penamaannya sama seperti penamaan pada alkena. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.